Jumpa lagi di Aribo TV dan jumpa lagi di podcast sepatu. Kali ini kita akan review. Ini nih Kanki EXC O2 02 02. Kanki EXC 02 yang akhirnya bisa gue review bareng sama Angga karena akhirnya di varian Orca ada size 46. Nah, Sebelumnya nggak ada ya. Oke, jadi kali ini yang akan bahas teknisnya Angga, yang akan bahas pemakaian ya saya sendiri. Oke, kita mulai nih langsung aja. Ini salah satu sepatu yang kemarin pas didebutkan ini pada rame ya. Rame termasuk baru pertama kali lagi melihat Pak Deddy semangat buat beli sepatu. Baru pertama kali. Desainnya keren. Cuman ya nanti datang dengan masalah-masalah tersendiri. Ya ini Kanki EXC 02 bukan sepatu tipe baru, bukan. Cuman dia keluar size baru sebetulnya. Gue melihat pas Orca keluar ini, gue lebih melihat ke arah bahwa ini keluar size baru, size 46-nya yang di sini tertulis 29,5 cm. Langsung rebutan, langsung ambil hari pertama gitu. Dan ini cuma sisa size 44 sekarang. Iya, jadi itu udah dikit banget. Size 44 doang pada saat video ini dibuat ya. Pada saat video ini tayang udah nggak tahu. Anggaplah ini sebuah review dari EXC 02 in general, karena ini nggak ada bedanya sebenarnya sama EXC 02. Cuman kebetulan gue bisa nyoba, jadi gue bisa sharing load sama Angga untuk ngetesnya. Oke nggak? Bahas teknisnya dulu, atasnya dulu ya. Kita lihat uppernya dulu. Upper. Dia pakai bahan mesh, punya tampilan ripstop. Ya. Jadi tampilannya seperti sepatu gunung, seperti bahan nylon tapi bukan. Ini mesh aja. Terus di bagian samping ini ada ornamen yang sepertinya dari Polyflex sih. Atau bahan plastik gitu. Gue mau bilang seperti Solomon. Seperti Solomon. Yes. Ada benernya kan? Sangat bener ya, sih. yang itu yang garis-garis ini kan. Ya, cuman kalau Solomon kan rata ya. Kalau ini kan beda-beda lah gitu. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya udah ketahuan bahwa arahnya ini trail. Ya kan? Arahnya trail karena yang dicontek arahnya ke situ. Ya. Di sisi toe boxnya dia pakai bahan suede sampai ke belakang ya. Sampai ke belakang nih. Sampai ke belakang. Sampai ke heel. Di heelnya juga bahkan sampai ke bagian atas. Terus ada pull tab juga. Nah ini salah satu contoh ini yang menggambar sepatu trail. Pull tab. Iya, pull tab lagi. Pull tab, iya. Ini tapi agak lebih gede ya. Kalau dibandingkan sama Piero, pull tab yang di belakangnya lebih decent. Iya kan? Lebih besar. Ini bisa dipakai. Cuma pull tab yang depannya kekecilan. Iya. Gak imbang. Gak imbang. Ya, kalau di sepatu trail beneran, yang bener-bener trail itu harusnya pull tab depan sama pull tab belakang itu gede gitu. Karena nariknya langsung masuk gitu. Dan jadi nggak terlalu stres kan di sini ketika ditarik. Iya. Ini terlalu kecil yang depannya, tapi belakangnya untungnya. Belakangnya masih enak. Tapi juga sebenarnya lucu kan ada ininya, ada kayak spotlightnya reflektif gitu. Reflektif panel juga. Ada reflektif sedikit garis doang. Ini ornamen yang ciamik lah kalau lagi dipakai malam. Lagi trail banget kan? Iya. Terus. Nah, reflektif panelnya tuh nggak cuma di bagian heel counter tapi ada di bagian tangnya juga. Iya, di lidah atasnya juga ada nih. Terus di bagian lidah atas itu ada timpaan logo lagi dari bahan suede. Iya. Yang kerennya Kanki tuh selalu ngasih emboss gini. Iya, nongol. Logonya tuh emboss ya. Ini modal banget karena berarti masih di-press lagi kan? Iya. Niat banget ya. Niat banget. Terus di bagian paling bawah tangnya, ini ada dua jenis mesh. Yang tadi dibilang ripstop. Atasnya kayak ripstop ya. Atasnya ripstop, yang bawahnya ya mesh. Ini pori-porinya nggak begitu besar sih. Nggak gitu gede. Nggak begitu besar. Harusnya justru lebih meluk kaki. Iya. Karena lebih rapat kan. Iya. Di sini di bagian tangnya emang nggak berasa terlalu breathable banget gitu. Cuman di part lainnya iya. Sampai ke bagian liningnya juga nih dari bahan mesh juga sama seperti yang ada di tang. Dan terakhir yang bikin kelihatan trail look banget. Ini beneran nih kalau ini adalah lace hook. Iya, lace hook. Karena dia cuma ngehook aja, nggak nge-trap. Bisa dilepas. Ini kan teoritis kalau mau ngelepas tali sepatu cepet. Iya. Track lepasnya cepet di sini. Tuh. Gitu. Dan di bagian lacingnya itu di cover sama bahan suede. Ya benar, ini trail banget. Trail banget. Terus ditambah dengan tali sepatu yang model begini. Ini apa sih namanya, bintik-bintik begini? Ya model kayak begini yang biasa dipakai buat trail juga. Dan dia tubular ya, jadi ngebulat gitu. Nah.
talinya ngebulet supaya dia lebih kencang, bisa lebih kencang ketika ditarik. Kalau pipih kan agak lebih gampang slip. Gampang slip. Kalau ini nggak gampang slip karena tubular. Tubular. Iya juga ya, karena model ikatan kayak gini lebih efektif kalau dia tubular sebetulnya. Dan ya benar, ini trail banget karena di sepatu trail tuh perlu bahan-bahan yang tangguh. Sweat ini kan bahan yang bandel ya. Bandel. Ya kalau dari bahan penampilan emang trail banget. Walaupun ini nggak bisa dibilang trail amat sebetulnya. Iya sih. Maksudnya jangan dibeli terus, wah saya mau naik ke Rinjani nih, bang ini ntar dulu. Walaupun mungkin bisa aja, cuman jangan berharap terlalu banyak gitu. Karena secara fitur juga sepertinya di harganya nggak buat yang trail ekstrim juga sih. Oh ya, tapi saya tidak komplain karena harganya juga. Betul. Ini harga kan di berapa ya? 388 harganya. Kalau dapat harga retail ya? Iya, kalau dapat harga retail 398.000 ya. EXC02 emang harga segitu. Iya. Jadi dengan ya apapun yang terjadi ya saya nggak banyak komplain sih di sini. Atas kalau gue boleh tambahin pas gue cobain sih ini breathable. Cuma ya again gue setuju yang lu bilang tadi, ini cuma tampilannya doang. Ya kan. Jadi waktu kena air ya kena jempol gue. Rembes langsung. Rembes. Agak beda sama ini magical ini. Brodo Magic ini bisa nahan air. Dia bisa nahan air. Gua kira udah mau basah, ujungnya loh kok gak basah-basah gitu ya. Ini bisa kalau yang ini. Ini agak aneh nih kalau yang Brodo ini. Ini dan sekali ini menunjukkan bahwa ini tidak bersponsor ya. Iya. Karena kita boleh ngomongin apa aja. Bebas. Mau Ortus, mau ngomong Brodo, mau dibandingin sama apa lagi? Ya itu kangki semua lagi. Bener juga ya. Itu depan 3 kangki semua. Hai kangki, kita udah beli berapa kangki nih? Waduh. Nanti ya sabar ya yang brand-brand lain ya. Aduh kenapa kangki kita memantau mulu karena sih, kita beli emang berdasarkan yang kita suka pantau aja. banget. Wah, ini lucu nih gitu. Kenapa kangki lagi teknologinya gitu kan. Iya, kita mencoba lagi. Lanjut ke bagian midsole. Dia pakai bahan EVA. Ya, gue terjemahkan ya. Bahannya foam empuk-empuk kayak Hoka. Nah, itu. Jadi kan gitu ya, uppernya ya kan, uppernya agak-agak Salomon. Ya. Midsole-nya agak-agak Hoka. Ini Hoka Rincon 3 masih mirip sama yang dipakai di EXC01. Sama EXC01 tuh, sama tuh. Sama ini. Sama, bukan mirip lagi tuh, sama persis. Sama persis. Bahkan sampai ke outsole-nya juga. Outsole-nya sama kayak yang di EXC01. Sama gitu. Ya. Bukan sama seperti Hoka. Kalau Hoka agak beda, tapi saya enggak tahu kalau Hoka yang trail ya. Kenapa kalau di Orca yang Enggak tahu kalau Hoka yang trail seperti apa. Tapi maksudnya ini bawahnya sih gue nggak melihat ini sama seperti Hoka yang buat running. Agak beda aja patternnya. Hoka buat running kan agak ngebelah dua gitu kan. Tapi poin plus ini kalau yang aku coba di EXC01 di pengalamanku ya, dia gripnya juga oke. Iya. Ini grip oke. Dua bahan kan jadinya. Di bawahnya ada outernya lagi. Nah ini kalau yang putih-putih ini walaupun jadi abu-abu coklat, ini bahan yang lebih keras daripada yang hitamnya. Untuk Orca hitamnya yang empuk nih. Jadi kalau mau ada yang hancur nih hitamnya nih, biasanya nih hitam yang exposed banget ini bisa gampang kelopek-kelopek nih tuh. Ini udah baret-baret. Di bagian heelnya kan udah agak baret-baret, tapi kejaga sama bagian yang putih-putihnya ini. Jadi gak begitu hancur, gak sampai. Gak begitu hancur. Halus. Iya, dan gak gitu licin juga gitu. Jadi overallnya sih kalau penampilan sih keren. Ya, banget sih. Ini kalau dengan satu hal yang gue harus sedih banget. Kenapa tuh? Yaitu kalau baru beli, waduh, kinclong bawahnya nih. Waduh, hitam putih. Wah, ini sekali jalan dong pas pulang. Udah berubah. Udah gak sama, kamu udah gak sama lagi. Iya, 5 km berlalu udah gak sama lagi. Udah gak bisa dibersihin juga. Udah gak bisa. Ya, ini soalnya nih aspal. Iya. Ini langsung ketemu aspal. Ini hasil gesekan bukan kotor. Mungkin bisa agak lebih bersih. Iya. Ini belum coba disikat sih gitu. Bisa agak lebih bersih, cuman ya diterima aja. Kalau memang kalian beli yang versinya Orca ini, putih di bawahnya itu tidak akan bisa kinclong terus. Nggak mungkin. Kecuali saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin kalian mau taruh ini di motor kalian atau di dalam mobil kalian. Hanya spesial kalau turun di mall. Di mall ya. Atau kalian pakein sol protektor. Terlalu niat Pak, 388.000 dikasih sol protektor. Emang dikata Jordan. Ratusan ribu. Biasanya kan Jordan yang digituin ya. Iya. Sol protektornya udah ratusan ribu. Dan gue gak yakin emang sol protektor bisa ya buat ini, buat trail begini. Agak ke dalam Mas. Jadi kalau beli solnya itu berarti mesti yang lebih
size-nya lebih besar daripada. Oh iya, karena kan dia mesti dipanasin terus masuk ke dalam gitu kan. Iya. Dan itu juga yang bikin kenapa ini grippy karena tebal bagian studsnya. Iya, studsnya lumayan tebal. Kayaknya ide buruk sih kalau itu. Harganya sama dengan harga sepatu. Yang benar udah itu aja tadi. Pakai di mall aja. Kalau mau tetap keorkaannya tampil ya, tolong jangan banyak ketemu aspal, ketemu tanah. Seperti yang seharusnya dia, jangan gitu. Udah pasti transfer warnanya. Iya, udah pasti transfer. Kalau itu mau dipergunakan sebagai penampilan, ya kalau begini sih masih cakep. Kalau begini udah keren banget sih emang warna hitam putihnya. Hitam putih begini keren. Tapi hitam putih harusnya nggak boleh kebanyakan. Kenapa tuh? Ntar kasusnya panda. Jadi seragam semua berasa lagi sekolah orang-orang. Iya, kayak anak sekolah semua. Daklo panda gitu kan. Dari sepatu yang paling dicari jadi sepatu yang paling dibenci. Untung tapi ini warna midsole-nya hitam sih. Kalau putih jadi panda beneran. Iya, kalau putih jadi panda beneran. Iya, kalau design wise ini keren dan gue setuju sama lo, bahan-bahannya juga oke. Mungkin yang gue bisa share adalah makainya. Nah, waktu itu pakainya di mana aja tuh? Kalau keluar negeri ini gue nggak pakai. Kalau saya gue nggak jadi pakai ini waktu keluar negeri karena gue merasa udah selesai. Oke. Gue udah 2 kali latihan pagi pakai ini. Jadi berarti 10 kiloan ya. 10 kiloan jalan pakai ini, sekitar 15.000, 20.000 langkah lah total pakai ini. Gue merasakan hal yang aneh di sini ternyata. Oke. Kalau mau dibicarakan ini lebar atau nggak lebar, bagian toe boxnya itu lebar. Oke. Gue juga cukup kaget karena ini 29,5 kan. Ini agak takut gue sebenarnya pakai 29,5 karena gue bisa pakai di 30. Nah kalau 29,5-nya toe boxnya lebar, biasanya aman nih gue nih. Harusnya. Karena kan kaki gue nggak segitu lebarnya gitu. Iya. Jadi ini aman. Asumsinya nih. Masih fit lah ya. Masih fit. Tapi ternyata kaki kiri gue bermasalah. Oke. Dan spesifik kiri. Sebenarnya kanan kiri di awal. Jadi kan gue kencengin nih. Gue takut depannya kena. Ya karena nyari nyaman juga kan. Iya cari nyaman, mau snug fit gitu kan. Gue kencengin. Terasa di tengah ini sejajaran sama yang diikat di daerah sininya nih. Di kanan kirinya ini. Itu berasa sempit banget. Oke. Terus berakhir dengan gue kendorin gitu kan. Ini siapa? Itu sorry, kalau muat ini di sini. Jadi gue kendorin. Di Bapak bisa kasih lihat ini aslinya. Nah. Oke. Ini aslinya dia. Jadi gue kendorin di sini supaya nggak terlalu sempit tengahnya kan. Pada saat gue kendorin, gue bisa mendapatkan lebih lega. Walaupun fitting belakangnya gue nggak bisa jadi agak kendor jadi dong. agak lebar agak ya, sedikit lebar kendor. ya. Jadinya santai ya. Mau dipakai buat jalan cepet, semi jogging gitu kok kayaknya agak kurang. Jadi ragu. Kurang fit, jadi agak ragu gitu. Tapi udah nggak apa-apa, masih bisa kok jalan cepet aja masih bisa. PR gue adalah yang kaki kiri gue bermasalah dengan ini. Kok ini tajam banget ya? Nah itu dia insole-nya. Jadi kalau tadi kalian mungkin ada yang sempat lihat kenapa ini insole-nya Brodo. Oh iya bener. Brodo. Pakai insole-nya Brodo dalam sini. Gue dari tadi mencari insole-nya dia di mana yang asli ya. Insole-nya dalam Brodo ternyata. Nih. Kalau ini udah pasti nggak mungkin endorsan sih. Udah melanggar kaidah endorsan. Jadi insole aslinya tuh ini nih ada dalam Brodo nih insole aslinya. Jauh Pak. Insole aslinya depannya tipis, belakangnya lumayan tebal. Ini sebetulnya ini insole nggak salah sih. Yang salah dari insole ini adalah pinggirannya. Ini kelihatan tajam kan? Nah, tajam pinggirannya, tajam dan keras. Di kanan yang dia agak lebar, ternyata kanan gua sepatunya sedikit lebih lebar dari yang sebelah kiri. Dia nggak masalah. Di sebelah kiri karena dia terlalu ketekuk begitu, gua kena semua ujungnya dan nggak nyaman. Dan ini tajam kalau betul. Mungkin tajam. Mesti dibandingin juga kali ya biar kelihatan ini setipis apa yang ada di Brodo. Sementara di sini tuh agak tebal dan ini keras. Ini keras. Di ujungnya. Kalau di sini mengecil halus banget dan dia lembek di sini. Jadi itu sebabnya gue mikir ini gimana solusinya ya. Lu bayangin gak tuh gue udah jalan 10 kilo pakai itu loh. Di sini kelihatan sih sebetulnya ada potongan, ya kan? Potongan tipis banget jadinya keras kaku gitu. Apa disalah potong ya? Oh masih cek di orka-orka lain nih. Nah ini again kita nggak tahu apakah ini gara-gara size 46-nya. Bisa jadi loh. Ya kan? Karena tadinya nggak ada size 46, biasanya 45, 44 gitu kan. Apakah ini karena size 46-nya? Mungkin. Udah agak aneh sebetulnya gue bisa pakai 29,5. Karena di Adidas aja gue pakai 46 2/3. Berarti 30-an. Bahkan gue punya satu Adidas yang 47/3. Dan itu masih fit, masih enak. Agak lega depan aja, gue nyari lebih lega sedikit aja udah gitu. 47/3 gue masih bisa pakai. Sementara ini gue bisa pakai 46.
gue cukup kaget sih. Cuma terus gue ketabrak masalah yang tadi itu, loh kok kayak beginian gitu. Karena terlalu ketekuk tadi. Ternyata penyembuhannya adalah dengan kendorin dikit, lalu ganti pakai insolnya Brodo. Terima kasih loh Brodo, insolnya keren banget. Sebuah kolaborasi. Ini insolnya keren abis. Ini insol keren abis nih. Brodo Zen Rolling ya? Zen Rolling. Dijual gak sih insolnya? Wah iya juga ya. Kalau dijual terpisah gue mau nih. Gue rasa beberapa sepatu gue akan sembuh gara-gara masalahnya gara-gara ini doang nih. Ya kan insole ternyata bisa sesignifikan itu ya. Bisa. Pengalaman pakai. Karena kita terbiasa, mungkin lo sama gue terbiasa pakai sepatu-sepatu yang luar, yang presisinya udah lebih tinggi gitu kan. Rewelnya mereka udah lebih parah gitu. Sementara di sini nggak segitu rewelnya gitu. Dan mungkin jarang bikin size 46 juga. Betul. Agak sedikit nggak sinkron kanan sama kiri di gue. Gitu. Gue mau bilang kaki gue yang nggak sinkron, tapi kalau sepatu lain nggak masalah gitu. Gitu Brodo gue nggak masalah, kita daki gue nggak masalah, gitu kan. Michi gue nggak masalah. Tapi sampai akhirnya kepikiran buat ganti pakai Brodo tuh ada dua hal. Yang pertama, Brodo hitam putih juga dalamnya. Sampai kepikiran warna ya. Kan keren ya, hitam putih masuk gitu kalau tarik satu itu berarti enggak, itu satu. Dan kedua ya pengalaman baik aja dengan insole ini, walaupun agak tinggi ya, dia kan agak tinggi ini belakangnya. Coba pengalaman baik dengan insole ini bahwa dia tuh lembut gitu. Gue lagi lihat apakah pinggirnya, oh ya ini pinggirnya lancip dan lembut. Dan menurut Brodo ini 4647 loh. Oh iya deh. Ada tulisannya loh, ini insole 4647 gitu. Ya udah pakai aja ceret. Enak bener. Tapi ngepas ya, berarti nggak sampai lipat di belakang atau depan ya? Nggak ngelipat. Tapi memang tetap gue nggak bisa pakai di size gue tetap nggak bisa pakai di snok dikencengin banget, nggak bisa. Karena memang agak kecil, agak sempit di sininya, di tengahnya. Gitu. Ini bisa beda, di tempat yang lain bisa beda. Jadi kalau mau nyoba XC02, ada baiknya nyoba langsung, cocok atau nggak cocok, dan langsung pakai kaos kaki yang mau dipakai buat dia. Gitu. Soalnya takutnya nanti sizingnya bisa salah-salah gitu, bisa miss gitu. Jadi jangan juga kalau misalnya kalian beli online terus bilang oh boleh tukar size misalnya ya, misalnya beli online bisa tukar size. Kalian pakai ini langsung dicobain di aspal. Wah, wah nggak enak nih, sempit, mau ditukar size. Jangan ya, kasihan yang jual, tega banget. Ini langsung berubah warnanya. Jual lagi harganya udah pasti turun. Iya, udah pasti turun gitu. Tapi terlepas dari itu ya, cushioning enak. Cushioning enak ya? Enak cushioningnya. Persis sama si XC01 berarti. Harus sama kayak sama XC01. Tidak sama dengan ini. Ini lebih empuk lagi. Ini lebih empuk lagi. Ortus 8 ini yang Brisbane ini sudahlah ya. Tapi ini setengah harga Pak. Iya betul. Masalahnya 398.000 ya. Kalau fittingnya pas dengan kalian, ini bisa jadi sepatu andalan. Betul. Ini bisa jadi sepatu andalan banget. Gue tuh dari awal, ini sepatu andalan gue nih. Aduh, kenapa snaknya kayak begini? Kenapa fittingnya kayak begini gitu. Cuma dari penampilan sih tetap aja sih mungkin gue hajar juga. Ini menggoda banget emang tampilannya. Ya ini tampilannya sih menggoda. Emang tampilan keren banget. Jadi ya ini salah satu sepatu yang mungkin buat daily seru banget, ya kan. Semi trail mungkin masih oke, nggak ada masalah. Asal jangan kena basah-basah, ya kan. Soalnya cushioning dia udah beres. Jadi gue pakai buat jalan pun enak. Ini enak, nggak ada masalah dipakai buat jalan. Gue udah jalan sampai 10 kilo lebih pakai ini loh. Udah nyobain pagi itu cuma 3 hari 4 hari itu. Enak banget. Dengan main komplain gue cuma itu doang. Fittingnya agak aneh sama insole-nya. Tapi itu pun gue keberasa sama insole kiri doang loh. Kanan gak ada masalah. Gak masalah, gue gak kena masalah sama insole kanan. Jadi tapi alangkah lebih baik ketika udah diganti alias udah diganti udah enak. Buat yang punya kaki agak besar bisa dicoba. Apalagi kalau kaki kalian lumayan slim ya. Kalau kakinya lebar ya lupakan aja. Karena di tengah-tengahnya ini sempit, di ujungnya sih enak, lega banget di situ. Breathability oke. Penampilan ya sudahlah, terserah kalau kalian mau bilang ini Frankenstein antara Salomon dan Hoka, nggak apa-apa gitu. Tapi eksekusinya bagus, keren, tampilannya juga kelas gitu kan. Cuma itu dia tadi ya dilema, mau dibawa serius? Nggak dibawa serius. Karena bawahnya. Jadi kalian bisa melihat ini dari dua sisi. Satu hal, kalau misalnya mau dijaga tetap bersih, keren banget karena bawahnya putih. Kalau kalian mau ajak ini buat daily, ya udah disikat, nggak apa-apa juga. Terima konsekuensi aja. Tapi ya nggak apa-apa juga. Tapi sangat nyaman. Ini nyaman. Dengan pengecualian mungkin tadi kalau kakinya agak kelebaran atau pas dapat kayak punya gue nih yang ininya terlalu keras gitu. Dari gue cuma itu doang sih, nggak terlalu banyak problem.
happy makainya. Kalau dilihat dari konstruksinya, desainnya juga kan, jahitan-jahitannya segala macam solid sih. Ini solid banget sih. Mungkin gue masih tetap seperti biasa. Gue berharap ada lubang satu lagi. Oke, buat runners knot. Kebiasaan gue nyari lubang buat runners knot itu. Atau kalau misalnya katakanlah di EXC berikutnya, lacingnya diganti sama buah lacing, akan menarik perhatian nggak? Mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Iya presisi. Cuma runners knot kan agak beda ya. Oh iya sih. Efek narik dari belakangnya yang bikin beda. Betul. Dan gitu. Ke ankle juga kerasa lebih aman. Iya, di ankle-nya yang berasa lebih aman gitu. Karena ini begitu gue terpaksa kendorin, gue kehilangan senang dari ankle-nya gitu kan. Yang gue senang kemarin dari Brodo, yang berasa banget sih ini nggak dibayar. Kalau di Brodo tampilannya begini kan, begitu gue mau snack ya udah gue tarik aja, gue bikin gitu aja, strak, udah beres. Ngecil gitu. Kan di bagian. Ngecil. Cuman kalau soal penampilan nggak ada. Ini cakepan ini kemana? Jauh Pak. Jauh bos. Ini wah udah keren banget deh. Ya EXC02 tidak semuanya seperti ini mungkin. Nah, kalau kalian kebetulan bisa dapat Orca, cakep. Kalau nggak dapat Orca, ini berlaku juga buat EXC02 yang lain. Ya. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Mungkin kalau dari Kangki ini harus segera di restock ya. Karena saya lihat karena lu nggak kebagian. Officialnya nggak perlu yang Orca, yang reguler aja. Itu nggak ada. All color nggak ada. Iya. Sisa ini size 44 di yang officialnya kalau mau dapat harga retail ya. Iya. Dan gue nggak bisa bilang ini tidak stabil juga loh. Itu. Ini enak kok. Ini enak, ini nggak terlalu empuk, nggak terlalu empuk, nggak kayak ini, Ya karena ini, karena ada ketolong banget. Ini enak kok, tolonglah Kangki. Cuma itu doang sih stoknya. Ditambah lagi di restock. Saya pengen ngerasain juga ini XO2. Dia pengen nyoba kan. Soalnya kalau war gitu udah pengalaman di sini, males Pak ternyata war gitu. Iya dah, jadi reguler aja lah. General release aja biar semua bisa kebagian gitu. Oke, kalau gitu ya kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita tentang apa namanya tadi ini Kangki EXC02. Ini kebetulan versi colorway-nya Orca gitu. Sampai jumpa lagi di review sepatu berikutnya. See ya.